wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengawas YKKP Bank Jateng, yang saya hormati Ketua YKKP dan jajarannya, dan juga PJ, Ketua BPH Pendidikan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh dosen, tenaga pendidik, dan tenaga dasar STIE Bank BPD, para mahasiswa, mahasiswi, semuanya calon-calon ahli surga semuanya. Amin. Tapi namanya calon itu biasanya ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Tapi kalau calon surga insya Allah pasti masuk gitu ya. Dan juga sahabat saya Mas Taufik yang melantarkan kebaikan sehingga saya bisa sampai ke sini. Dan insya Allah hari Ahad besok di tempat ini juga saya juga dapat undangan untuk acara pernikahan. Jadi semakin ke depan STIE BPD semakin hebat. Tepuk tangan untuk STIE BPD. Semakin berkarya dan juga bermanfaat, yang paling penting untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di belakang ada tulisan besar halal bihalal. Halal bihalal memang urusannya dosa dengan sesama manusia. Dan ini merupakan tradisi, betul tadi yang disampaikan, di Arab Saudi itu tidak ada acara seremonial seperti ini. Kalau minal aidin wal faizin ada, mohon maaf lahir batin ada, tapi tidak secara resmi seperti ini, dan tidak melulu selalu harus saat Idul Fitri. Jadi minta maafnya itu bisa tiap hari kalau kita nunggu Idul Fitri. Itu aja tadi disampaikan lewat grup WA, tidak semua baca dan kadang-kadang tinggal meneruskan, bukan hasil dari kalimat kita sendiri. Bahkan ada yang lebih parah, kalimatnya itu tidak dipelajari dulu, tinggal nge-share. Saat lisan tak mampu untuk berucap, saat tangan tak mampu untuk berjabat, saat kaki tak mampu untuk melangkah, ujung-ujungnya larikan ke rumah sakit terdekat gitu katanya. Karena itu tanda-tanda stroke gitu katanya. Itu kan ujung-ujungnya malah bikin dosa, bukan minta maaf. Maka saya setuju sekali gitu ya. Jadi kita ben marem itu ketemu bareng, walaupun kemarin sudah salaman, itu anggap saja salaman yang kemarin itu adalah salaman keseharian kita. Jadi Indonesia ini luar biasa. Awal-awalnya Bung Karno itu minta pendapat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai, saya ini mau mengumpulkan semua komponen masyarakat, mulai dari tingkat yang paling atas maupun yang paling bawah, semua tanpa memandang agamanya apa, partainya apa, ormasnya apa, saya ingin dikumpulkan untuk saling maaf-memaafkan. Maka kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian memberikan usul bagaimana kalau acara itu dikasih nama halal bihalal. Maka kemudian di ACC sama Bung Karno, dan akhirnya sampai hari ini alhamdulillah halal bihalal setiap komponen pasti mengadakan. Mulai dari tingkat keluarga, bani apa gitu ya, sampai tingkat istana, semuanya mengadakan halal bihalal dengan menu yang berbeda-beda.
Ternyata minta maaf dengan sesama manusia itu jauh lebih berat daripada kepada Allah. Bedek-bedek kita itu mau minta maaf sama sesama. Dadak noto kursi, ono mimbar, kasih kursi, ono sotengi, gitu ya. Dadak ngundang mubalek, mengko mulai dadak kok nyangoni, mengko mulai dadak berbenah, ingkes-ingkes gitu loh ya. Bedek-bedek kita ini kan kepengin minta maaf sama sesama, tapi ribetnya kayak gini. Sebetulnya kita seneng, ribet tapi seneng gitu ya. Dengan menu yang beraneka ragam. Alhamdulillah bakul-bakul soto itu dapat job, bakul bakso, bakul macam-macam itu ya. Nggak tahu ini nanti apa, nggak tahu gitu ya. Menunya apa nggak tahu. Dan ini sudah sampai ke Brunei, Malaysia, Singapura yang meniru seperti kita sejak 12 tahun yang lalu. Menurut penelitian, meniru negara kita 12 tahun yang lalu. Jadi negara kita ini ternyata ditiru kebaikan-kebaikannya oleh saudara-saudara kita yang berada di negara tetangga kita. Saya tak ngadeg turun gitu ya. Karena sudah disiapkan, tidak enak kalau tidak dipakai gitu ya. Tapi saya juga ingin melihat panjenengan melihat saya. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah ditiru oleh negara-negara tetangga 12 tahun yang lalu tentang kebaikan-kebaikan di Indonesia. Mereka mengakui demokrasi yang paling berhasil di dunia ini ya Indonesia. Coba kita bayangkan, negara yang di dalamnya berbagai agama itu ya Indonesia, tapi tetap adem ayem. Maka halal bihalal ini milik bersama. Siang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Konghuan, gitu ya. Konghuan juga ikut ya. Karena lebaran kan. Walaupun sekarang banyak Konghuan palsu. Karena kalengnya Konghuan tapi isinya rengginang, nah, gitu ya. Toplesnya Tupperware tapi isinya balung kuo, gitu. Sekarang nyari mete itu agak susah. Katanya tuan rumahnya itu apa? Asam urat, gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling dominan itu harganya mahal, gitu ya. Itu kacang mete yang sudah matang itu sudah ada yang sampai 200.000 per kilo. Itu. Saya tahu kemarin habis beli seprapat, gitu ya. Tuku seprapat atau gaya. Itu saya masukkan toples paling cilik, tutupe cilik, isinya yo sidik, gitu ya. Tamu saya itu masuk driji loro tok sing iso mlebu. Diangkat katut sak toplese gitu ya. Tapi apa arti sebuah makanan yang enak kalau kita tidak saling maaf memaafkan? Itulah hari kemenangan kita tanggal 1 Syawal yang umat Islam dosanya diampuni oleh Allah, bersih suci tanpa dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih suci tanpa dosa. Maka bayi itu kalau dicium keningnya itu harum, cium pipinya wangi, cium tangannya harum, cium kakinya wangi. Itu bayi karena belum punya dosa. Bayi asli, bayi umur swidak yo mampu kenal pot. Gitu. Nah, hari itulah hari kemenangan umat Islam diampuni dosanya oleh Allah. Dengan Ramadan selesai, kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, selesai sudah dosa kita dengan Allah. Tapi ternyata kita tidak hanya punya dengan dosa dengan Allah, tapi kita punya bahkan banyak, potensinya malah lebih besar, kita punya dosa kepada sesama manusia. Maka kalau salaman itu jangan buat pantas-pantas. Kalau mengucapkan kalimat permohonan maaf juga jangan hanya lipstik, kamuflase, gua abang-abang lambe. Walaupun kalimatnya ringan, asal lahir dan batin boleh.
Karena sebetulnya kalimatnya harus panjang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Karena kepanjangan akhirnya disingkat 0000. Karena intinya halal bihalal itu ya podo-podo 0000. Maka boleh kita mengadakan halal bihalal dengan MMT memperingati podo-podo, gitu boleh itu. Karena urusannya nanti mau 00 mau 00. Ada yang bilang draw, bahkan ada yang bilang bakbuk barang gitu ya. Ada yang ketemu dengan saya malah nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu tat podo-podo ya. Piye nek jawab? Podo idane aku ya ngono ya. Tapi hari itu kita menyenangkan sekali, gampang meminta maaf dan juga gampang memaafkan. Anak-anak kita seneng 1 bulan penuh berpuasa, bahkan 6-7 tahun itu wajahnya udah pucat jam 3 sore. Nang muka yo wajahmu wis pucat ngono, mboten ah kula isin kalih kanca. Anak kecil aja malu loh sama temennya mau mukah gitu. Sing tua blang-blang ning warteg enak wae gitu ya. Anak 7 tahun saja, anaknya Mas Taufik itu loh puasa gitu ya. Anak-anak 6 tahun, 7 tahun bahkan sudah hafidul Quran. Ya, luar biasa. Maka anak-anak kita yang berpuasa jangan dibiarkan, beri apresiasi. Baju baru, uang baru. Memang nilainya sama, tapi marme itu beda. Sama-sama 5.000 yang kucel, sama yang baru itu menyenangkan yang baru. Anak-anak itu gembira, seneng kalau naik bodoh itu. Ngantek bengi takbiran, ngantek semalam suntuk, ngantek raiso turu, hawane kudu sholat id. Ternyata nggak hanya anak-anak, orang tua juga seperti itu. Saya habis subuhan dari masjid pulang, menjumpai orang sudah bersih, habis mandi, swager, pakaiannya bagus, ngelap mobil, sudah mau berangkat. Pak, tindak pundi Pak? Sholat itu edian kok. Gitu ya. Mas sholat itu medan-medan ke ya aku ya ngono. Lah kok gasik men nggih Masjid Agung Jawa Tengah. Lah pun subuhan dereng. Nah, gitu ya. Belum subuhan tapi persiapan sholat Idul Fitri. Nah, kalau ternyata subuhane ora gitu ya, ternyata malah dia sholat Idul Fitri, itu namanya golek ujeng kelangan delek gitu ya. Nyari yang sunnah wajibnya malah ditinggal. Nah, anak-anak harus kita beri apresiasi. Uang baru, baju baru. Karena memang itu sunnahnya yang kita pakai saat sholat Idul Fitri, Bapak Ibu, itu bukan putih lagi. Baju yang kita pakai itu disunahkan yang paling kita sukai. Dan rata-rata baju yang paling kita sukai adalah yang baru. Maka kalau yang paling disukai batik ya pakai batik. Kalau yang disukai itu adalah kotak-kotak ya kotak-kotak. Kalau hijau ya hijau, silahkan. Sudah tidak sunnah putih lagi. Kecuali kalau senangnya yang putih. Pokoknya yang paling disukai. Yang penting jangan yang norak. Kadang-kadang berangkat sholat Idul Fitri, pakai kaos, oleh-oleh Jogja. Belakangnya tuh tulisannya gede banget. Wajahmu dieker-eker coro. Gitu lah. Lah ngono kok gue sholat Id. Yang belakang kan pasti baca itu ya. Allahu Akbar. Wajahmu dieker-eker coro. Gitu. Jangankan tulisan yang gede seperti itu di punggung. Merek sarung kita saja Pak, itu kalau mereknya kita taruh di belakang, itu yang belakang pasti juga baca. Allahu Akbar. Wadimor deh. 120 gitu. Malah metu regane malah. Nah inilah, ibu-ibu pakai mukena sekarang nggak kayak dulu. Dulu kan putih gitu ya. Sekarang ada rukuh Bali, ono rukuh Padang, ono rukuh macam-macam. Mukena itu aja macam-macam. Ada mukena batik Pekalongan Setono gitu ya. Macam-macam gitu ya.
Ibu-ibu memang kreasinya itu banyak gitu ya. Maka konveksi itu tahu betul kalau ibu-ibu itu memang harus punya koleksi-koleksi banyak. Maka tasnya juga rata-rata mereknya mungkin sama, modelnya yang lain. Dan selalu bikin terus yang terbaru. Kenapa? Karena ibu-ibu ini kan banyak acara. Ya Bu ya. Di tingkat RT saja ada namanya dawis. Istri saya tanya, Duk, bedone dawis karo PKK biasa ki apa? Nek dawis ki sak lonjor ngene tok ki lho. Nek PKK kabeh. Lah kok ana arisan ping barang. Ternyata ada arisan ping. Oh, kuwi nek pendak setahun pisan didum ngono kuwi. Lah, meh bodo tak tekoni, lah pengen di nganu aja dijaluk mentahan gitu. Acaranya itu macam-macam itu loh. Dawis, PKK, yang istri tentara juga ada persid, ya kan? Mau kondangan tasnya ganti, mau ke pasar tasnya ganti, ngantar sekolah anak ganti, mau menghadiri acara halal bihalal juga gonta-ganti pokoknya. Yang mbah-mbah, ibu-ibu sepuh itu aja nggak mau kalah sama yang muda. Tasnya merek kabeh. Sama yang muda nggak mau kalah. Paling bedanya di isinya saja. Kalau ibu-ibu muda itu ya paling isinya HP, power bank, kaca pengilon itu ya. Terus apa? Wedak, lipstik 12 warna gitu ya. Saya sampai batin, lipstik kepok rayon gitu ya. Itu kalau ibu-ibu muda. Tapi kalau ibu-ibu yang sepuh ya paling isinya remason, gitu. Kayu putih, sker, permen Davos gitu ya. Tapi ibu-ibu itu menyenangkan. Kalau acara apa saja yang paling banyak hadir biasanya ibu-ibu gitu ya. Iya, paling banyak hadir pengajian saya itu kalau ada pengajian rutin itu ya yang paling banyak hadir itu ibu-ibu gitu ya. Ketoknya sergep tapi orang mudengan gitu. Sampai rumah itu ditanya sama suaminya, Bu mau ngaji ini apa? Bu ini lucu apa? Ngono tok gitu. Makanya Mas Taufik itu langganan undang saya sejak STE di Juar itu. Sejak mungkin sudah 10 tahun lebih. Beliau belum nikah masih ngaji di Pondok Raudhatul Quran gitu ya, di lantai 2 gitu ya. Ya gedung sing rapatek jelas itu gitu ya. Nah, sekarang udah jelas cetok banget gitu ya. Bahkan bermanfaat untuk yang lain. Subhanallah. Nah, inilah gambaran di mana bulan Syawal itu memang harus lebih meningkat daripada sebelumnya. Baik itu fisik maupun rohani kita. Bahkan mental kita, kedisiplinan kita sesuai dengan porsi dan tupoksi yang ada sesuai dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu, jadi apalah artinya kalimat yang jelimet panjang banget tapi tidak sampai hati. Mendingan kita misalnya ngomong kosong-kosong, nul-nul, tapi saling maaf-memaafkan. Kata Nabi, ma muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua muslim yang ketemu kemudian berjabatan tangan, kecuali Allah akan menghapuskan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Jadi Bapak Ibu ketika salaman jangan langsung dilepas, agak lama. Pintu sone entek tenan. Apa meneh jenengan trok-trok merontok kabeh. Jadi ketika kita salaman saja, tangan belum lepas, itu Allah sudah maafkan dosa keduanya. Subhanallah. Maka di tanah Jawa ini kita harus beruntung. Ya. Ada tradisi-tradisi budaya berupa makanan itu yang penuh filosofi. Bapak Ibu sebelum Ramadan pernah mungkin dapat atau kita sendiri yang membuat makanan apem. Apem ya. Apem itu dari bahasa Arab itu ain, fa, wawu. Bacanya afun. Artinya pangapura. Lah ilat Jawa memang afun itu kangelan. Akhirnya apem gitu loh gitu.
itu adalah filosofi untuk permohonan sebuah maaf kepada sesama. Pada buat apem bunder, bunder itu simbol 0000. Sebelum Ramadan biar hati kita bersih, ayo don jaluk ngapuro, tondo tresnone lewat makanan apa? Apem. Sebelum Ramadan Hamin 2 itu kemarin wali kota ngedum-ngedum roti Bapak Ibu namanya ganjel ril. Pernah dengar ya roti ganjel ril ya? Itu ternyata ada filosofinya. Roti kok ganjel ril, itu maksudnya ganjel itu yang hatinya masih ganjel-ganjel, itu ril itu relakan, ikhlaskan, lepaskan, maafkan. Maka ada roti ganjel ril, sing ganjel-ganjel relakan karena sudah mau apa? Puasa supaya hati kita bersih. Selesai Ramadan tidak kalah. Ini saya nggak ada gambar kupat ya. Biasanya kalau MMT halal bihalal itu selalu ada gambar kupat, gitu ya. Lali, mana dia? Nah, kupat Bapak Ibu itu juga ada maknanya, ada filosofinya. Kupat itu artinya ngaku lepat. Berarti kan kita merasa kita punya salah dan dosa, ngaku lepat. Dan tidak ada orang makan kupat itu janure diceluruti, itu tidak ada. Pasti diiris, dipotong. Kenapa? Supaya janurnya nggak bisa digunakan lagi. Itu ibaratnya kalau kita sudah saling memaafkan, jangan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, apalagi sengaja. Mbah-mbah kita pesen, sing wis ya wis, sing durung dilakoni, baleni meneh malah. Sing durung hati-hati, kan begitu ya. Nah ini. Jadi orang Jawa itu luar biasa loh. Nah, maka permohonan maaf itu bisa beraneka ragam. Dan mereka kagum dengan kita. Kalau kita berpijak pada surah Al-Imran 133, harusnya memang tidak 1 tahun sekali. Minta maaf itu disegerakan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Kalau punya salah dengan Allah, istighfar. Kalau punya kesalahan dengan manusia, minta maaf. Dan ternyata minta maaf kepada Allah jauh lebih mudah. Dengan Ramadan selesai, hilang dosa kita, resik entek. Maka semuanya kan gembira. Takbiran ngantek nangis karena terharu. Ya kan? Istighfar ngantek nangis karena terharu. Takbiran sampai nangis karena terharu. Tapi enggak semua karena terharu sih. Kemarin ada ibu-ibu itu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai nangis. Saya tanya, Bu, takbiran kok ngantek nangis? Napa jenengan kelingan dosa-dosane sing di ngapura? Mboten. Lah kok nangis? Nggih, bar tukaran karo bapake. Habis berantem sama suaminya ternyata. Loh, malam bodoh kok malah tukaran? Nggih, toples sabun lagi rano isine belas. Maka sebetulnya memang hari itulah hari kemenangan kita dan kita harus bergembira. Kan lagunya ada itu ya. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin. Harusnya ada orjene biasanya ya. Ini namanya pengajian minal ngiritin ya. Tidak apa-apa, yang penting lahir batin. Ngirit-ngirit tidak ada yang baca Quran, tidak apa-apa. Nggak ada orjene yang ngiringi, tidak apa-apa. Yang penting makan-makan gitu ya. Sama bersalam-salaman. Bapak Ibu,
biasanya saya juga diiringi sama musik. Karena saya juga punya musik kasidah El Aminiyah. Dan tanggal 14 hari Minggu besok, musik di sini yang ngiringi musik saya itu, kasidah El Aminiyah. Jangan lupa dibuka YouTube-nya, gitu ya. El Aminiyah Manajemen ya. El Aminiyah Y-nya double manajemen gitu ya. El Aminiyah Manajemen. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan besok itu ya, itu yang punya gawe orang Kauman Muadzin Masjid Kauman Mas Latif itu saudaranya ada yang punya gawe di sini Mas Taufik. Ya, musiknya pakai saya. Jadi besok ke sini paling yo ini ngira-ngira survei lah pokoknya gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu dengan Allah Bapak Ibu, Allah itu baik sekali loh sama kita itu. Dosane akeh banget gitu ya. Begitu Ramadan kok entek ngono tok. Karena Nabi mengatakan at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dalam dosanya sama seperti orang yang tidak punya dosa. Dengan berpuasa otomatis kita bertobat kepada Allah. Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama tsumma nadimtum lataballahu alaikum. Andai kata langit ini penuh dengan dosamu, kemudian kamu menyesal, tidak akan mengulangi lagi, lataballahu alaikum. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Bapak Ibu tidak hanya itu. Selesai sholat, kita baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan kita berwudu Bapak Ibu, maka orang yang sholat, orang yang ahli ibadah, dia mau sholat, terus umpama niki nih non sewu kecampuran beling-beling sithik gitu ya. Tapi gelem sholat, asal mau sholat, Allah masih ampuni dosanya. Karena ketika dia berwudu, dosanya langsung hilang. Ketika kita basuh wajah kita, dosa yang ada di wajah kita rontok. Ketika kita membasuh tangan, dosa di tangan kita rontok. Ketika kita membasuh kaki, kaki kita rontok ya. Dosa kita yang ada di kaki rontok. Maka ada lagunya itu ya. Lagunya siapa itu? Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku, ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Mungkin kita bisa nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya lagu ini gitu. Nah, mumpung kita ketemu, kita biasanya kan kon nyanyi dewi-dewi itu ewah gitu. Kita nyanyi bareng-bareng. Kayaknya ini lagunya Bimbo kayaknya. Ya. Itu mudah sekali. Mulai dari rambut saja ya. Rambut, telinga, kaki. Udah 3 itu aja. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku, ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku. Ya. Mungkin bisa satu kali lagi Bapak Ibu. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikir, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku,
ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Luar biasa. Besok insya Allah kita rekaman ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah itu maha baik, Rahman, Rahim, gitu ya. Bahkan ada orang itu yang maksiatnya gak ketulungan membunuh orang 99 orang, bayangkan. Dia lapor ke orang pinter. Wahai, ya taruhlah kiai gitu ya. Saya mau tobat kiai karena saya sudah bunuh orang 99 orang. Apakah tobat saya masih bisa diterima sama Allah? Kiai ini adalah gula epol. Wah, oh mateni wong siji padha karo mateni wong 1000 kok. Kowe mateni wong 99. Oh dijuantur malaikat kowe diuyel-uyel dibanting nerakamu jahanam kowe. Wah, diuring-uring. Malah dungkap, marah, tambah kesel, kiai ini pateni sisan. Jadi genep berapa? 100. Wah, ben marem sisan. Tapi karena orang itu sudah sejak awal sudah mau tobat, gelisah dia. Gelisah, susah hatinya. Dia berkelana lagi. Alhamdulillah ketemu dengan kiai yang alusan, kalem, bijak, pinter ngembong. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sepindah silaturahim Kiai. Sing nomor kalih kula niku pun mateni wong niku asale 99, sakniki malah pun genep 100 Kiai. Napa kula niku tasih saged dipun ngapura dosa kula. Maka kiainya menjawab, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum lataballahu alaikum." Andai kata langit ini penuh dengan dosamu, maka kemudian kamu bersujud menangis taubat di hadapan Allah, lataballahu alaikum, pasti Allah tetap akan mengampuni dosamu. Nangis dia merindukan jawaban ini. Dia dapat hidayah dari Allah, tersungkur dia, nggak kuat dia, langsung tersungkur, nangis. Kemudian berdirikan sama kiai, kemudian suruh mandi, begitu mandi tobat, kemudian suruh mondok. Kalau sekarang suruh ke tempat majelis ilmu supaya digodok rohaninya. Seperti di Abah Anom sekarang putranya ya, di Abah Anom itu dulu itu kalau malam, saya pernah studi banding di Abah Anom Suryalaya. Itu pecandu-pecandu narkoba, pil ganja, pil koplo, pil setan, pil BK. Pil BK tahu ya? Pil BK itu pil anjing. Jadi kalau ada anjing kok sakit, kasih pil BK, insya Allah sembuh. Ceritanya sekarang banyak anjing yang sakit mati karena kehabisan pil. Pele duntal cah nom-nom saiki ya gitu ya. Itu kalau kecanduan di sana, kalau jam 12 malam mandi dia, dimandiin sama kiainya, terus wirid zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagunya itu cengkoknya seperti itu. Saya masih ingat itu. La ilaha illallah, jam 12 malam. Kalau di tempat kita kan macam-macam, ada yang seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti keloloten gitu. Tapi yang cepat juga ada kilat khusus itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ngantek sangu tasbih telu protol kabeh ya. Di Kauman itu ada yang seperti itu. Saya tanya, Mbah, angsal pinten Mbah? Mbah sing penting ngiwut ngono kok. Allah, protol juga meneh, protolnya juga meneh. Enggak masalah gitu ya. Nah, itu yang terlibat narkoba dan sebagainya itu
disuruh mandi, tobat. Nah, ketika sudah selesai disuruh mandi tobat, maka orang ini suruh cari ilmu. Sudah, kamu di pesantren sana, biar dibimbing rohanimu. Karena orang baru tobat kan seperti orang mu'alaf itu ya. Hatinya itu masih sering gundah gulana gitu ya. Move on minuman keras rodok berat gitu ya. Akhirnya suruh ke pesantren. Nah, saat di tengah jalan mau ke pesantren, mati dia. Berebutlah penjaga surga dan neraka. Dua malaikat saling berebut. Ini bagianku, kata penjaga surga. Kenapa? Karena dia sudah tobat. Yang kata penjaga neraka, bagianku. Karena dia belum ngapa-ngapain. Urung piye-piye kok, mata ini wong 100 kok. Enak men langsung surga. Dilebokin rokok sih. Gitu ya. Ben impas. Datanglah malaikat Jibril, kemudian direlai. Akhirnya apa? Diukur antara jarak dia itu ke majelis ilmu lebih dekat mana daripada dia itu jalan dari tempat asal. Ternyata lebih dekat ke tempat ilmu, maka kemudian dia min ahlil jannah, masuk surga. Subhanallah. Ada PSK wanita malam, kupu-kupu malam, non sewu, menolong anjing yang mau mati karena kehausan. Melet-melet nih gune dhuwur sumur meh jegur wedi jiko banyu ra iso. Akhirnya dia lepas sepatu itu, kemudian diambilkan dengan sepatunya, diminumkan untuk anjing itu, anjingnya gak jadi mati. Kemudian Allah berikan hidayah kepada dia, dia tobat masuk surga. Alangkah baiknya Allah dengan kita. Satu lagi, di kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan besok ada orang itu masuk surga itu yang paling akhir. Malaikat pun ngorek. Allah, tidak ada ya Allah yang namanya si A si B itu gak ada. Coba lebih dalam lagi, ternyata orang ini masuk neraka itu di keraknya neraka gitu ya. Akhirnya kedapatan dia. Begitu dapat diangkat karu-karuan ngono kae gitu ya. Dihadapkan dengan Allah, fulan bin fulan. Gimana rasanya di neraka? Nggih mboten enak Gusti, wong neraka kok jenengan tekokke. Mboten enak sama sekali koyok ngoten niku rasane. Kamu mau masuk surga? Oh, ampun guyon to Gusti. Nek cara sakniki gitu ya. Ngomong karo Gusti Allah, ampun guyon to Gusti gitu ya. Lah mau apa tidak? Nggih. Kula nggih purun-purun mawon. Lah kowe ngerti kenapa tak leboke surga? Alasannya apa? Aku masukkan kamu ke dalam surga. Tidak tahu. Kamu pernah membaca kalimatku Allah saat kamu apa? Ngolek. Tangi turu ngolek. Ya Allah, gitu ya. Pernah ya kita ya? Ya Allah Gusti jam piro to ki? Gitu ya. Kalimat itu ternyata masih dihargai oleh Allah dengan surganya. Ya Allah, mongko yo ngoten tok niku jenengan kei surga kula. Iya. Kula riyen nggih krungu adzan Gusti Allah Akbar, Allahu Akbar. Tapi sing adzan kula paido. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan meneh gitu kan. Bahkan di Masjid Al-Mahira waktu saya di Barito itu ada karyawan nutuk-nutuk wesi. Begitu ada adzan asar di Masjid Al-Mahira, hayyalas sholat. Dia sambil nutuk-nutuk dia jawab, bayaran pora gitu ya. Karena setiap Sabtu itu bosnya itu mesti melarikan diri. Pada saat dia itu gajian ternyata bayaran pora gitu ya. Itu sekarang udah pindah ya, direlokasi ya Barito itu ya. Nah, itu dulu sering main di sana saya. Nah, ternyata ketika ditanya kenapa kamu bisa masuk surga, nggak tahu ya Allah, karena dulu kamu pernah menyebut asmaku walaupun saat apa gitu nih ngolet sebagai atau saat menguap Allah gitu ya. Itu ternyata Allah masih sayang sama dia. Masya Allah. Akhirnya ya sudah, sana masuk surga. Di kitab itu, Riyadhus Shalihin, itu orang itu mencari surga ternyata sudah penuh. Seperti terlihat penuh. Dia kembali lagi, ya Allah, surganya udah penuh ya Allah.
dihuni sama keluarga besar STIE BPD ya Allah. Nah, gitu ya. Amin gitu ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, fulan yang mengatakan surgaku sudah penuh, aku bikinkan, aku buatkan surga. Wahai orang yang terakhir masuk ke dalam surga, ini ceritanya orang yang terakhir masuk surga, 10 kali lipatnya luas dunia yang pernah kamu huni. Jadi untuk orang yang masuk surga paling akhir, untuk orang yang masuk surga paling akhir, luasnya surga seluas 10 kali lipatnya apa? Dunia. Apalagi surgone Kanjeng Nabi, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita lebih besar lagi surganya. Lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah, anugerah yang begitu besar sering kita nikmati tanpa sadar. Nafas kita yang setiap hari tanpa kita bayar anugerah dari Allah. Terbesar adalah keimanan kita dan kesempatan beribadah dan juga mengabdi kepada masyarakat. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesama juga harus baik. Maka kalau kita punya dosa dengan Allah, istighfar supaya Allah ampuni dosa kita. Kalau kita punya dosa kepada sesama, bersegeralah kita meminta maaf kepada sesama dengan berhalal bihalal. Semoga apa yang saya sampaikan lewat ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, semoga menjadikan kita tambah baik. Syawal adalah peningkatan, jadikan Syawal ini adalah bulan terbaik kita. Ramadan kemarin Ramadan terbaik kita, puasa kemarin adalah puasa terbaik kita, dan kita selalu memohon semoga Allah berikan kepada kita panjang umur sampai Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa khususnya untuk STIE BPD kita. Semoga dalam rangka kita menerima mahasiswa-mahasiswi baru, semoga diberikan kelancaran apa yang kita usahakan. Semoga Allah ridho memberikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, seraya menengadahkan tangan dan berdoa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga dan saudara-saudara kami, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya Allah. Bila mana di antara kami masih ada yang hatinya susah, hilangkanlah kesusahannya. Apabila masih ada yang sedih, ya Allah sirnakan kesedihannya. Apabila masih ada yang mempunyai masalah keluarga, ya Allah selesaikan masalah-masalah keluarganya. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, fitini wa dunya wal akhirah. Bila mana di antara kami, keluarga dan saudara kami masih ada yang sakit, ya Allah sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Angkat semua penyakitnya ya Allah, supaya mereka bisa beribadah dan bekerja seperti kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami, sempurnakan kekurangan kami, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya langsung mau pindah tempat sehingga saya tidak bisa mengikuti musafahah atau bersalam-salaman kepada panjenengan semua. Mohon maaf Mas Taufik, saya langsung pamit. Dan untuk Bapak Ibu, barangkali saya masih ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan dalam menyampaikan, mohon dibukakan pintu maaf. Kalau masih kurang, dengerin Radio Dais di Jumat sore 4:30 sampai 4:30, 107,9 FM, terdepan dalam dakwah dan nada. Nah, tiwas tak umum ke jebudoran di radio. Biasanya sambil mengemudi ya Bapak Ibu ya.
Berapa Bu? 107,9 FM. Jangan keliru 103,6. Itu radio pop Pasar Senggol cepet payune ya. Ketemunya Dracula Nusantara gitu. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.